Bisa nggak sih dok kalau misalnya dua-duanya ini sebenarnya nggak ada HIV, terus tiba-tiba malah timbul jadi penyakit HIV? Pengalaman dokter, ada nggak pasien HIV yang bisa sembuh? Sehat bersama NK Health. Halo sahabat NK, episode kali ini kita akan membahas tentang, udah pasti topiknya sangat menarik, yaitu mengenai HIV bersama Dr. Lutfi Karima. Beliau juga salah satu dokter di klinik NK Health ya dok ya? Iya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di luar cuacanya panas banget dok. Iya, lagi panas banget ya hari Iya, ini. cuman biasanya sore-sore mendung sih. Nanti hujan. Iya, biasanya hujan. Oke. Dok, mau tanya-tanya nih, kita bahas tentang HIV kali ya, karena di episode sebelumnya sama Dokter Fahlia sempat untuk ngebahas lebih lanjut tentang HIV. Mungkin boleh diceritain sedikit nih tentang pengertian HIV. Oke, HIV itu kepanjangannya dulu nih ya. Boleh. Yaitu Human Immunodeficiency Virus. Di mana penyakitnya itu yang menyerang si antibodi kita atau imun kita. Jadi di Indonesia itu kurang lebih ada 500.000 orang yang terkena HIV. Dan itu tuh datanya nggak menutup kemungkinan untuk lebih Bertambah. dari itu, benar. Karena orang kan nggak selalu mau ngecek, mau Betul, periksa gitu iya. kan. Terus untuk HIV sendiri nih dok, penularannya tuh gimana? Yang pertama, yang jelas, yang pasti itu berhubungan seksual. Dari berhubungan seksual yang seperti apa? Berhubungan seksual yang dari orang yang terkena dulu nih. Gitu. Kemudian orang yang suka ganti-ganti pasangan, yang misalnya pasangannya, misalnya yang satu sah, yang lainnya enggak, gitu kan. Terus bisa juga dari pemakaian jarum suntik yang bersamaan. Contohnya kayak orang pakai narkoba, terus makanya bareng-bareng, gantian tuh. Nah, otomatis kan kita nggak tahu dia kena HIV atau enggak. Terus kita pakai, akhirnya kita kena juga. Terus yang lainnya, tunggu ya. Iya, udah pengen banget nanya nih soalnya. Sabar. Yang lainnya bisa juga dari kita donor darah nih atau transfusi darah, tapi dengan prosedur yang salah. Itu bisa. Gimana tuh dok maksudnya? Misalnya kayak prosedurnya nggak sesuai sama SOP yang biasanya. Jadi kayak misalnya transfusi yang nggak di screening dulu nih awalnya, gitu. Gitu sih kira-kira. Jadi sebenarnya kalau udah HIV tuh agak ketat ya dok ya? Bener. Nah, tadi ada dokter bahas tentang berhubungan seksual. Kalau misalnya orang ini udah terkena HIV. Betul. Bisa nggak sih dok kalau misalnya dua-duanya ini sebenarnya nggak ada HIV, terus tiba-tiba malah timbul jadi penyakit HIV? Bisa nggak kayak gitu? Malah timbul, tiba-tiba enggak nih negatif Iya, dua-duanya. Kayaknya nggak mungkin ya. Kecil gitu ya Kecil kemungkinannya. kemungkinan. Kecuali emang dia punya pasangan yang nggak diketahui nih sama pasangan yang benernya gitu kan, dia main sama yang lain yang terkena HIV, itu bisa. Tapi kalau selama negatif dua-duanya enggak. Oke, jadi itulah pentingnya kenapa kita harus screening awal ya dok ya? Betul, screening awal perlu. Oke, nah terus dok, kira-kira nih untuk misalnya ada orang yang berhubungan nih, maaf ya dok ya, misalnya ciuman tuh kira-kira bakal nularin nggak sih? Apa aja sih dok media yang bisa nularin HIV? Yang bisa nularin itu pertama kontak darah. Kontak darah? Kayak tadi tuh transfusi, otomatis kan darahnya si pasien yang terkena masuk ke dalam tubuh kita nih, ke aliran darah kita. Terus yang kedua bisa juga dari berhubungan seksual. Itu penting ya kan? Yang udah sih itu aja sih, terutama itu. Jadi kalau yang berciuman tadi ya. Kalau ciuman kan biasanya dari liur ya, bukan dari darah, kontak darah. Kalau dari air liur sebenarnya HIV tidak menularkan. Gitu. Jadi mungkin gini kali ya dok, asalkan si orangnya ini nggak ada misalnya luka di bibir gitu kali. Jadi kalau ciumannya cuma sekedar ciuman, itu tuh nggak akan menularkan. Tapi kalau misalnya ada luka yang ada darahnya, atau pokoknya luka yang terbuka yang ada darahnya, nah itu bisa menularkan gitu. Tapi bukan dari liurnya, tapi bukan dari liurnya ya. Oke, jadi sekali lagi HIV itu tidak menularkan lewat air liur, tapi lewat darah itu sendiri ya. Jadi emang penting banget ternyata ya untuk screening ya. Betul banget. Apalagi donor darah juga ya. Iya, donor darah makanya harus sesuai dengan
SOP-nya tadi. Kalau misalnya asal-asal donor atau transfusi kan kita nggak tahu kan darah siapa punya, udah di screening atau belum gitu. Karena emang kalau aku sih waktu itu kan pernah juga ya donor darah, itu tuh kita nggak sampai sedetail itu meriksanya. Maksudnya belum ada screening pertanyaan mengenai HIV. kita punya terjangkit HIV apa Betul. enggak. Karena kan memang mungkin ya nggak tahu sekarang nih untuk lembaga-lembaga yang melakukan donor darah nih mereka tidak sampai screeningnya itu cek HIV gitu betul. ya. Berarti itu sangat penting ya. Bener, mungkin screening awalnya kalau dulu belum dilakukan ya, tapi kayaknya kalau sekarang itu wajib, pertanyaan wajib. Dan setelah dipertanyakan pasti akan di PMI-nya tuh pasti akan di screening ulang lagi darahnya gitu untuk memastikan kalau kita aman dari HIV. Oke. Ini Dok, ngomong-ngomong soal screening nih ya kan, sekarang itu tuh yang aku dengar beberapa persyaratan untuk nikah juga wajib laki-lakinya itu harus pemeriksaan HIV. Nah, kira-kira emang perlu banget nggak sih? Apa perlu cowoknya aja atau memang sekarang udah jadi standar ya minimal dua-duanya lah screening dasar? Gak mesti cowoknya aja ya, karena kan belum tentu ceweknya juga benar, ya nggak? Jadi harus dua-duanya. Itu penting ya Dok ya? Penting banget. Perempuannya iya, laki-lakinya iya, karena nanti si perempuan ini kan dia yang akan hamil, dia yang akan melahirkan. Kan bisa juga tuh si anaknya terkena si virus HIV itu dari ibunya, kalau ibunya nggak di screening kan kita nggak tahu dapetnya dari mana kan. Makanya harus dua-duanya, penting dua-duanya untuk dicek. Dok, ngomong-ngomong soal ibu yang melahirkan, misalnya nih Dok, oke lah pada saat nikah itu kita udah screening, terus kan ya kita nggak tahu ya, ini kan kita ngomongin worst case-nya aja gitu ya. Misalnya si ibunya ini ternyata pada saat hamil itu terjangkit HIV, apakah anaknya juga akan ikut HIV juga? Selama ibunya misalnya dia udah tahu nih dia HIV, tapi dia berobat, tapi dia mengontrol tuh, ibaratnya mengontrol si HIV-nya. Bisa melahirkan anak yang normal, bisa, asal ibunya ya tadi harus dengan pengobatan. Betul, jadi dia udah dalam pengobatan si HIV-nya. Jadi kan si virusnya ini kan nggak bisa hilang ya, nggak bisa hilang total dalam seumur hidup tuh kita pasti ada. Tapi si kumannya itu dia bisa di ambang batas normal, jadi dia tidak menularkan. Nah itu penting pemeriksaan juga setelah dia melakukan pengobatan, apakah pengobatannya bekerja atau enggak, itu penting banget. Karena memang riskan sekali ya Dok ya, kita aja nih yang ibaratnya nggak punya bayi di dalam kandungan aja takut gitu ya. Gimana ini yang dia ada bayinya satu darah sama kita pula kan. Oke Dok. Nah misalnya nih ada yang nggak periksa atau mungkin periksanya baru screening dasar, gejala-gejala HIV tuh apa aja sih yang kita bisa lihat kasat mata? Yang dari kasat mata sebenarnya bukan dari kasat mata sih ya, kita ngerasain mungkin ya. Kayak misalnya pokoknya kalau orang yang terkena HIV itu kan nyerang imun, otomatis imunitas kita tuh di dalam tubuh menurun nih, berkurang. Yang pasti pertama gampang sakit. Contohnya kayak apa? Bisa sering demam, diare, muncul ruam atau bintik-bintik kemerahan gitu. Terus dia ada penurunan berat badan. Tapi penurunan berat badan ini bukan yang lagi diet atau yang lagi drastis gitu kali ya. Bukan yang lagi program ya, itu kan beda cerita kan. Tapi penurunan berat badannya ini tanpa adanya kegiatan lain, program-program tersebut gitu ya. Nah untuk gejala ini tuh berjalannya kayak rentang waktu selama misalnya 2 minggu sehari berturut-turut gitu atau gimana nih Dok? Nah itu balik lagi ke imun kita. Jadi kalau misalnya setiap orang itu bahkan yang HIV aja ada yang nggak bergejala sama sekali. Jadi kayak orang kita biasa gitu loh. Jadi nggak kelihatan. Bahaya banget itu ya. Nggak ada demamnya, nggak ada gampang sakitnya, nggak ada diarenya, nggak ada penurunan berat badannya. Tapi karena emang hidupnya dia, pola hidupnya dia yang misalnya suka ganti-ganti pasangan, lifestyle-nya suka jajan, nah gitu tuh
akhirnya dia periksa, ternyata dia positif. Itu bisa. Jadi semua itu tergantung dari imun kita. Imun dan lifestyle kali ya. Betul. Jadi buat kalian yang lifestyle-nya seperti itu, disarankan untuk melakukan screening seenggaknya yang dasar ya dok Bener. untuk menghindari yang Screening enggak karena memang nih kayaknya HIV tuh ya yang saya tahu ya itu tuh nggak bisa sembuh pertama. Betul, atau kalaupun nggak bisa ada sembuh. berobat ini ya Pengobatannya seumur hidup. pengobatannya seumur Betul. hidup. Nah dok, kira-kira nih yang dokter tahu atas pengalaman dokter, ada nggak pasien HIV yang bisa sembuh? Yang bisa sembuh nggak bisa sih. Belum Dia ada ya? akan ada, virusnya tetap akan ada di dalam tubuh kita seumur hidup. Gitu. Makanya Jadi yang nggak tadi akan sembuh. harus minum obat. Obat seumur hidup. Jadi memang kalau bisa sembuh tuh sampai sekarang belum ada mungkin ya. Benar. Jadi si obat ini ngebantu untuk mengurangi gejalanya. Bukan mengurangi gejalanya sih, menjaga si virusnya itu di batas yang normal, gitu, supaya dia boleh melakukan hubungan, Oke. boleh menikah, itu boleh, asalkan sudah di batas yang diperbolehkan gitu loh, bukan Ya. batas yang normal Ya ya. gampangnya kalau misalnya obat tuh udah pasti ngejaga kita gitu Ya, ya. bener. Ini kan tes HIV setauku banyak ya. Bener. Aku juga soalnya sempat searching juga nih. Ada yang cuma 15 menit, ada yang Oke. harus sampel darah dan lain-lain. Nah, menurut dokter nih buat screening awal tuh yang bagus tuh udah yang mana sih gitu? Buat screening awal screening apapun awal. ya, Yes, apapun. nggak cuma buat nikah ya. Iya. Jadi kalau misalnya screening awal itu boleh dilakukan rapid dulu kalau nggak keberatan. Biasanya kan kalau rapid HIV kan harganya pertama lebih murah tentunya dong, ya kan. iya. Terus hasilnya lebih cepat. Tapi akuratnya memang beda sama yang di laboratorium. Kalau yang rapid ini pemeriksaan namanya juga rapid, pasti pemeriksaannya Cepet ya? sebentar, cepet gitu kan, 15 menit udah jadi, bener kata kamu. Nah, pertama itu boleh dilakukan screening dulu nih HIV-nya selama kita bukan yang tadi lifestyle-nya oke, Oh, iya, nggak apa-apa. Tapi kalau emang kita risikonya memang tinggi, sebaiknya sih pemeriksaannya melalui laboratorium Oh, supaya lebih. Itu ini dok, sorry, ambil darah. Iya, jadi ambil darah nanti diperiksa di laboratorium buat HIV-nya. Gitu. Oh jadi mungkin kalau misalnya udah ada gejala-gejala yang tadi disebutkan dokter nih mungkin bisa langsung periksanya yang darah aja Iya, gitu ya. tapi bukan gejala juga ya. Kalau misalnya gejala itu kan di semua penyakit ada nih. Iya, benar. Nggak? Makanya tadi kalau demam doang bisa aja tipes, iya, bisa aja benar, DBD benar. ya nggak sih, nggak mesti HIV kan. Nah, bukan yang gejala juga, tapi yang beresiko tinggi juga. Oh, Resiko oke. tingginya ya kayak tadi, yang suka ganti-ganti pacar mungkin. Oh oke, jadi ganti mungkin gini ya dok ya. pasangan. Untuk yang beresiko itu yang bisa tahu adalah masing-masing orang. Bener, Gitu karena ya. yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Yes, mungkin itu ya. Soalnya kan tadi benar banget sih kata dokter, poin di mana dokter bilang ya memang semua penyakit juga gejalanya itu aja kan. Iya, Kayak misalnya benar. demam berturut-turut, diare. Iya. Cuman kalau memang kalian yang punya resiko mungkin dari lifestyle-nya atau cara bergaulnya ya, itu bisa pemeriksaan HIV, rapid Betul. atau laboratorium gitu. Oke dok, kita kayaknya udah lumayan lama nih ya. Nah terakhir dok, aku mau tanya tentang cara pencegahan HIV selain kita tidak tadi apa yang Bergonta-ganti. Oke. Kalau emang ya namanya juga hasrat manusia tidak tahu ya. Lebih baik yang pertama dilakukan pakai pengaman atau yang biasa kita bilang anak muda sekarang pakai kondom lah ya. Oh, oke. Gitu. Jadi selain itu tuh udah nggak ada lagi. Karena pencegahannya ya jangan berganti-ganti. Kalau emang suka ya pakai kondom, pakai pengaman gitu. Atau jangan ikut-ikut main inilah suntik-suntikan obat misalnya. Suntikan Oh iya, kita karena bareng-bareng belum ya. tentu kan suntikannya itu baru atau enggak kan kita nggak tahu. Gitu. Selain itu nggak ada sih. Pokoknya kita jaga lifestyle kita sendiri aja. Oke, dok, sorry satu lagi ya. Ini kan tadi kita pencegahannya itu karena yang punya lifestyle-nya ibaratnya ke arah sana lah ya. Kalau misalnya bagi kita nih yang ya biasa-biasa aja, ada nggak sih yang perlu kita hindari gitu?
Kan kita Yang nggak kita tahu orang nih, biasa aja nih. kita udah jaga-jaga ternyata Kita kena. Iya, ada Nggak orang mungkin. lain. Itu nggak mungkin juga Nggak ya. mungkin. Kalau kita nggak berhubungan langsung sama yang kena. Kalau kita biasa aja kita sentuhan nih, pegangan. Iya, atau karena kan kena nggak ada darahnya keringetnya gitu. katanya gitu kan. Oke. Nggak bakalan kena, nggak bakalan kita tertular. Oke, jadi Yang penting resikonya kecil ya. yang penting tidak berhubungan, apalagi berhubungan badan sama yang Terkena gitu ya. Oke, jadi juga ada cara pencegahannya itu ya. Kalau memang kalian lifestyle seperti itu bisa menggunakan pengaman atau lebih baik ya tidak sama sekali. tidak bergonta-ganti ya maksudnya. Ya udah setia aja sama satu. Iya, setia aja sama yang satu ya. Dan kalaupun yang satu juga kita harus tetap rajin ya dok ya untuk screening ya. Iya, walaupun cuma satu kan, tapi kita nggak tahu kan. Nah, ya yang tahu kita sama Diri sendiri. kita sendiri. Oke. Oke. Kayaknya kita udah cukup banyak nih hari ini ya. Terima kasih dokter. Sama-sama, Kak Gila. Mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas yang mengenai HIV/AIDS mungkin. Ya kalau misalnya ada yang mau tanya Ya, nanti soal di ini next-nya ya. atau dari pembicaraan kita kurang gitu mau ditanyain boleh, nanti kita akan jawab pertanyaan sama dokter Lutfi Karima. Oke, terima kasih ya Sama-sama, dokter. Kak Gila. Dadah. Sehat bersama NK Health.